Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM B2319103111 dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan atau tidak diumumkan secara luas dan tidak mendaftarkan perkawinannya pada kantor urusan agama atau yang sering disebut juga dengan KUA, sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut saya, akhir-akhir ini fenomena menikah siri memberikan kesan menarik. Yang pertama, menikah siri sepertinya benar-benar telah menjadi tren yang tidak hanya dipraktekkan oleh figur masyarakat seperti kiai atau ustadz saja, tetapi banyak juga di kalangan artis-artis dan selebritis yang melakukan pernikahan siri. Mengapa mereka memilih nikah siri, sedangkan jelas-jelas pihak wanita lah yang paling dirugikan dari nikah siri tersebut? Karena dalam pernikahan siri tersebut sah secara agama, namun tidak sah secara negara, sehingga pernikahan secara hukum tidak dilegalkan di KUA dan di catatan sipil. Kemudian, jika mempunyai anak, maka si anak tidak berhak atas nafkah dan ahli warisnya dari sang ayah. Kemudian, sebagai wanita tidak bisa mengajukan gugatan cerai ketika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti KDRT. Kemudian si istri mengajukan gugat cerai dan suaminya tidak mau untuk diceraikan, maka istrinya tidak bisa menggugat cerai atau menceraikan suaminya. Kemudian apa sih faktor-faktor penyebabnya terjadinya pernikahan siri? Faktor-faktor tersebut bisa disebabkan dari faktor sosial. Faktor sosial seperti dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan untuk kedua kalinya, dan untuk bagi orang yang sering berpindah-pindah, maka mereka akan merasa kesulitan dalam mengurus surat administrasi dalam prosedur pencatatan pernikahan. 2. Faktor ekonomi, di mana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk pencatatan pernikahan tersebut, sehingga memilih untuk menikah siri. Kemudian faktor agama. Faktor agama dilakukan untuk menghalalkan sesuatu agar terhindar dari zina. Kemudian ada tata cara pernikahan siri. Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Tata caranya tidak jauh dari menikah secara umumnya yang resmi di KUA.
Syarat-syaratnya yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. 2. Adanya ijab kabul. 3. Adanya mahar atau mas kawin. 4. Adanya wali. Dan 5. Adanya saksi. Jadi untuk melaksanakan pernikahan sendiri tersebut harus memenuhi 5 rukun tersebut. Terus bagaimana hukum nikah siri menurut agama Islam? Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau dibolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Terus bagaimana nikah siri menurut hukum di Indonesia? Baik, menurut hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang perkawinan yang berlaku, dan pasal 143 RUU menggariskan setiap orang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatatan nikah, maka akan diberikan ancaman hukuman bervariasi, yaitu seperti 6 bulan sampai 7 tahun kurungan penjara dan denda mulai dari 6 juta sampai 12 juta rupiah. Jadi menurut saya menikah siri itu sangat-sangat merugikan bagi wanita ya, khususnya untuk kalangan wanita, karena di kemudian hari itu akan menimbulkan kesulitan bagi untuk si anak ya, dan lebih baik untuk pernikahan itu dilakukan secara terbuka atau secara legal di catatan KUA, dan sebaiknya juga diumumkan di masyarakat luas agar tidak terjadi fitnah di masyarakat tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan nikah siri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.